Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiza Natasha Fitrani dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1E. Di sini saya akan membacakan materi dari buku yang berjudul Pengenalan Fonologi Inggris. Bab 1, Suara, Ejaan, dan Simbol. 1. Fonetik dan fonologi. Terdapat dua sub-disiplin dalam linguistik yang berhubungan dengan bunyi, yaitu fonetik dan fonologi. Fonetik menyediakan cara-cara objektif untuk menggambarkan dan menganalisis sebagai suara yang digunakan manusia dalam bahasa mereka. 2. Pengantar fonologi bahasa Inggris. Kompleksitas yang ada di balik tindakan kita ketika kita membuat kesalahan dalam pengucapan lisan, disinilah gunanya fonologi untuk membantu kita memahami kompleksitas tersebut. Hubungan fonologi dan fonetik sangatlah erat. Pada awalnya kita mengenali fonologi sebagai persempitan makna dan fonetik. Contoh kasusnya adalah ketika seorang bayi masih dalam masa belajar berbicara menghasilkan berbagai macam suara yang masih terdengar asing di telinga dan termasuk yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dari contoh kasus ini disimpulkan bahwa ketika bayi tersebut ada di lingkungan bangsa Eropa, maka ia akan spontan membuat konsonan yang aneh atau belum pernah didengar bangsa Eropa, dan hal ini membuatnya belajar tentang bangsa tersebut secara bertahap. A. Alfabet fonetik internasional. Alfabet fonetik internasional diusulkan pada tahun 1888 yang kemudian selalu dilakukan peninjauan oleh Asosiasi Foneti Nasional dengan revisi terakhir yang dilakukan pada tahun 1965. Banyak jenis masalah yang dihadapi sehubungan dengan fonologi bahasa Inggris, contohnya seperti ambiguitas yang cukup besar di dalam sistem ejaan bahasa Inggris. Maksudnya adalah banyak sekali kata yang memiliki banyak suara namun satu ejaan, dan ada yang memiliki banyak ejaan tapi satu suara. Bab 2. Fonem, sama tetapi berbeda. 1. Variasi dan kapan harus mengabaikan. Manusia unggul dalam mengabaikan perbedaan yang nyata atau tidak relevan untuk suatu tujuan. Contoh misalnya, ambil selembar kertas dan tulis tanda tangan biasa Anda 6 kali. Pasti akan ada perbedaan kecil di antara mereka. Tetapi Anda masih mudah mengenali ke-6 tanda tangan itu sebagai tanda tangan milik Anda. Dengan modifikasi kecil yang hanya dapat dikenali dengan pemeriksaan yang tidak seperti biasanya. 2. Variasi terkondisi dalam bahasa tertulis. Salah satu cara untuk mendekati masalah abstraksi ini adalah melalui pengetahuan sadar kita tentang aturan penulisan, agar lebih mudah dipahami menempatkan variasi yang agak berbeda ini dalam beberapa kelompok ke dalam kelas-kelas. Ada satu set huruf kecil dan satu set huruf kapital, dan aturan yang mengatur distribusi mereka berhubungan dengan kelas-kelas tersebut sebagai unit, terlepas dari bentuk tertentu yang dihasilkan pada kesempatan penulisan tertentu. 3. Fenom. Dalam memenuhi syarat sebagai alofon dari fenom yang sama, ada setidaknya dua hal yang harus memenuhi kriteria. Pertama, distribusinya harus dapat diprediksi, yang dimana kita harus bisa menentukan di mana yang pertama atau yang lainnya akan muncul. Dalam hal ini, tumpang tindih sangat tidak ditoleransi. 4. Realitas fonem. Sistem fonem asli cenderung menghalangi dalam mempelajari bahasa lain. Karena hal itu tidak diherankan jika pada awalnya kita merasa sulit mempelajari bahasa lain, dengan kata lain kesulitan dalam menirukan aksen atau gaya pengucapan dari bahasa yang kita pelajari karena terikat oleh fonem bahasa asal kita. Namun sama bentuk buruknya ketika kita mempelajari bunyi-bunyi secara fenomenik dalam bahasa yang kita pelajari tetap alofon dari suatu fonem dalam sistem bahasa asal kita. Bab 3. Konsonan. 1. Klasifikasi konsonan. Dalam klasifikasi fonetik, beberapa hal dapat secara langsung saat Anda melihat ke cermin atau diketahui dengan mudah dari merasakan apa yang dilakukan artikulator Anda. 2. Antonim konsonan. A. Apa magnet aliran udara? Semua
suara bahasa Inggris dihasilkan pada aliran udara pulmonal agresif, baik konsonan maupun vokal, di mana inisiatornya adalah paru-paru dan sistem pernapasan lainnya serta aliran udara yang keluar. B. Bersuara dan tak bersuara. Tak bersuara dan bersuara adalah dua tauran utama fonasi. Dalam bahasa Inggris, satu kasus yang relevan digunakan secara linguistik adalah bisikan. C. Mulut atau hidung. Untuk mengetahui udara mengalir melalui hidung adalah velum atau langit-langit lunak yang dapat diidentifikasi dengan melengkungkan ujung lidah ke atas dan menggerakkannya kembali sepanjang langit-langit mulut sampai nada merasakan langit-langit mulut Anda. Bab 4. Mendefinisikan distribusi alofon konsonan. A. Membuat generalisasi. Dalam satu kasus ditemukan bahwa pengucapan K memiliki dua varian pengucapan yaitu velar K di lemari, palatal C di dapur. Dalam kasus ini, daftar kata di mana alofon yang relevan muncul hanyalah titik awal, yang dimana fonolog tertarik pada generalisasi tentang bahasa yang mereka kerjakan, di mana faktor ini akan membantu untuk memahami mengapa alofon tertentu muncul dalam konteks itu dan tidak di tempat lain, sekaligus memprediksi apa yang terjadi dengan kata yang memiliki konteks serupa. B. Kelas alami. Fitur utama kelas alami adalah mengidentifikasi beberapa suara yang muncul kembali secara lintas bahasa yang tertera dalam aturan bahasa fonologis yang berbeda-beda. Bab 5. Kriteria kontras sistem fonem. 1. Kesamaan fonetik dan distribusi yang cat. A. Kesamaan fonetik. Seperti kita ketahui, alofon dan suatu fonem sebenarnya sangat sukar untuk dibedakan, bahkan cenderung tidak bisa bagi orang awam yang tidak mengikuti pelatihan fonetik tertentu. Ada beberapa kasus di mana berpegang teguh terhadap hal tersebut, namun mendapatkan konsekuensi sebaliknya. Contohnya, jenis ini dalam bahasa Inggris adalah kata yang melibatkan H dan N. Hal ini menunjukkan bahwa H kontras dengan sebuah fonem konsonan bahasa Inggris yang dimana mulanya kata. B. Distribusi yang rusak. Fonem dengan distribusi yang cacat cukup jarang ditemukan, terkadang distribusi fonem yang cacat disebabkan oleh sejarah mereka sendiri. C. Netralisasi. Ada banyak sekali contoh kasus netralisasi dalam bahasa Inggris, tapi di sini saya akan memberikan salah satu contohnya. Dalam banyak variasi bahasa Inggris, kontras normal antara vokal dari pecahkan sebelum R. Sebagaimana dalam penuturan bahasa Inggris, British akan cenderung mempertahankan kontras tiga arah di mana ceria dan nikah. Sedangkan gaya aksen Inggris Amerika umumnya menggunakan kontras biasa dar, E, L, dan E. Bab 6. Menggambarkan vokal. 1. Vokal versus konsonan. Konsonan dan vokal dilakukan oleh gerakan pita suara dan organ artikulasi. Namun di bawah tingkat yang sangat umum, konsonan dan vokal beroperasi sebagai set yang berbeda dan untuk memungkinkan menghasilkan klasifikasi setiap set yang tepat dan berwawasan luas. Mereka harus dijelaskan dalam istilah yang berbeda. 2. Anatomi vokal. Dalam mengklasifikasikan vokal, kita tidak perlu menunjukkan mekanisme aliran udara karena selalu menjadi agresif, pulmonal, dan kita pada umumnya dapat mengasumsikan bahwa vokal semuanya bersuara dan lisan dengan pengecualian alofonik. 3. Klasifikasi vokal. Dari semua yang sudah dibahas memang membantu, tetapi meninggalkan pertanyaan berisi tentang bagaimana pada saat digunakan kemudian dilakukan perbandingan antara bahasa yang berbeda atau aksen yang berbeda dari bahasa yang sama. Bab 7. Fonem vokal. 1. Sama tapi beda lagi. Pada pembahasan di bab 2 dan 5 bisa disimpulkan bahwa ternyata vokal dan konsonan berperilaku sangat mirip. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana cara memenuhi peran ganda dalam memberikan informasi lebih lanjut tentang vokal. 2. Menetapkan kontras vokal. A. Pasangan minimal. B. Perangkat leksial standar. 3. Fitur vokal dan aturan alofonik. Setelah kontras fonemik ditetapkan untuk aksen-aksen yang bersangkutan dan representasi
yang tepat untuk setiap fonem telah dipilih. Realisasi fonem tersebut harus ditentukan dan aturan-aturan ditulis untuk menggambarkan variasi alofonik. 4. Kesamaan fonetik dan distribusi yang cacat. Kesamaan fonetik membantu kita menentukan alofon vokal mana yang akan ditetapkan ke fonem yang mana, dan distribusi yang cacat menghalang pengambilan keputusan kita. 5. Variasi bebas, netralisasi dan morfonemik. Variasi bebas juga terjadi pada alofon 1, fonem yang dimana hal ini berkolerasi dengan sosiolinguistik daripada perkondisian linguistik. Bab 8. Variasi antara aksen. 1. Pentingnya aksen. Individu mengidentifikasi aksen tertentu tergantung pada siapa mereka ingin mengidentifikasi, dengan siapa mereka berbicara, dan dengan siapa mereka berbuat. Aksen sendiri sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa karena akan merupakan suara ciri khas dari bangsa itu sendiri. 2. Perbedaan sistemik. Perbedaan yang paling mencolok antara aksen adalah tipe sistemik di mana posisi fonem hadir dalam satu varietas tetapi tidak ada di yang lain. 3. Perbedaan realisasi. Meskipun perbedaan realisasi tidak langsung berdampak pada sistem fonem, namun perbedaan itu mengarah pada netralisasi kontras yang konsisten. 4. Perbedaan distribusi. Perbedaan distribusi jauh ke dalam dua subkelas, di mana yang pertama adalah perbedaan dalam kejadian leksial yang artinya item. Individu tertentu hanya akan memiliki satu fonem vokal dalam beberapa aksen dalam aksen lainnya. Dan yang kedua adalah perbedaan dalam distribusi dua fonem yang mungkin bergantung pada konteks fonologis daripada harus dipelajari sebagai keistimewaan item leksial individu. Bab 9. Suku kata. 1. Fonologi di atas segmen. Memahami dan mengenali suku kata membantu kita menyatakan beberapa proses fonologis dengan lebih akurat dan ringkas. 2. Suku kata. Berbagai macam studi lintas bahasa telah membantu para ahli fonologi menyusun pola universal untuk suku kata di mana bahasa-bahasa tertentu memilih opsi-opsi tertentu, struktur internal suku kata, dan bukti untuk subbarisan dari berbagai proses fonologis bahasa Inggris. 3. Konstituen suku kata. Pola suku kata universal yang diterima oleh sebagian besar ahli fonologis diberikan dalam sebuah sigma yang dimana sigma halaman 105 tersebut merupakan satu-satunya bagian wajib dari suku kata. 4. Tata bahasa suku kata atau pola penerimaan. 1. Kendala fonotatik. 2. Generalisasi urutan sonoritas. 5. Membenarkan konstituen. 1. Proses berbaris suku kata. 2. Mekanisme one set. 3. Aplikasi sastra dari konstituen suku kata. 4. Berat suku kata. Bab 10. Kata dan di atas. 1. Susunan fonologis di atas suku kata. Para ahli bahasa menemukan cara untuk menghitung dan menentukan batas di antara susunan fonologis di atas suku kata. Untuk tujuan fonologis, kita dapat dengan mudah mencatat kasus-kasus luar biasa di mana penutur asli yang biasanya memiliki gagasan intuitis yang baik tentang apa itu sebuah kata. 2. Stres. Memprediksi penempatan stres. Dalam bahasa yang memiliki tekanan tetap atau tekanan utama akan selalu jatuh pada suku kata tertentu. Dengan demikian, dalam bahasa Gaelic Skotlandia, tekanan utama secara konsisten di awal kecuali dalam beberapa pinjaman Inggris. Aturan stres sangat efektif dalam menghitung penempatan stres banyak kata benda dan kata kerja bahasa Inggris, dan untuk pengucapan asli dalam menentukan penempatan stres pada kata-kata pinjaman yang sangat sering diubah agar pola sama seperti pola bahasa Inggris. 3. Fonologi segmental dari frasa dan kata. 1. Proses tingkat frasa. Salah satu karakteristik fonologis dari tingkat kata dan frasa adalah segmen yang dapat dipengaruhi oleh segmental. Hal ini merupakan ciri khas dari ucapan cepat dan santai dan sering disebut sebagai proses bicara yang terhubung. 2. Proses morfologis internal frasa. Ada proses ini berlaku melintas batas
kata, namun lebih terbatas dalam kata-kata yang dimana mereka cenderung terjadi sebagai respons terhadap penambahan sufiks tertentu yang umumnya sufiks ini diidentifikasikan kemudian menyebabkan penarikan stres. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.